Salam sejahtera buat seluruh sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Malam ini saya Pendeta Yoel Edward Loke dari GPIB Petra Bogor hendak menghantar kita untuk mengakhiri hari ini dengan doa dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus, malam ini kami mau membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Untuk itu kami mohon kiranya Engkau mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu melalui firman yang kami baca dan renungkan bersama. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara sahabat GPIB, sesuai dengan daftar bacaan gereja malam ini dari Sabda Bina Umat, kita diminta untuk membaca dan merenungkan dari kitab Hagai Fatsal yang pertama ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Hagai Fatsal yang pertama ayat 1 sampai dengan 14. Demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikian pembacaan kita. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada,
pokok yang menjadi bacaan kita adalah pembangunan kembali rumah Tuhan atau bait Allah. Maka kita tahu situasi dan keadaan berada pada masa ketika umat perjanjian lama baru kembali dari pembuangan di Babilonia. Mereka sudah berada di tanah mereka kembali, sudah berada di kampung halaman mereka kembali, sudah berada dalam kehidupan mereka yang dulu dinikmati bersama. Namun apa yang terjadi? Kehidupan yang mereka hayati setiap hari itu tidak menghasilkan apa-apa. Bukan hanya hama, bukan hanya paceklik, tapi juga kehidupan sosial mereka menjadi tidak damai. Apa yang menjadi persoalan? Kalau kita membaca pada ayat yang ke-9 dikatakan, oleh karena apa? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan rumahnya sendiri. Membangun rumah Tuhan menjadi yang utama. Rumah Tuhan atau bait Allah dalam hidup, pemikiran, dan bahkan kehidupan sehari-hari umat perjanjian lama menjadi sebuah sentralitas. Bait Allah atau rumah Tuhan menjadi pusat kehidupan, tidak hanya kehidupan iman, tetapi kehidupan sosial dan kehidupan lainnya lahir dari rumah Tuhan itu. Membangun kembali rumah Tuhan menjadi keharusan yang diprioritaskan. Namun demikian, saudara-saudaraku, sebenarnya titik pesannya bukan pada pembangunan secara fisik. Apa yang mau disampaikan lewat Nabi Hagai ialah bagaimana umat Tuhan kembali membangun relasi dengan Tuhan. Rumah Tuhan atau bait Allah menjadi simbol relasi yang dijalin di antara umat dengan Tuhan sebagai Allah mereka. Dan karena itu bisa dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan sosial, kehidupan bersama dengan orang lain. Tidak mengutamakan atau menjadikan rumah Tuhan sentralitas atau memulihkan kembali relasi dengan Tuhan menjadi tidak yang utama, maka kita membaca mulai ayat yang ketiga dan ayat yang kelima dan keenam. Di sana dikatakan begini, perhatikan keadaan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruhnya dalam pundi-pundi yang berlobang. Kita boleh menghasilkan pekerjaan besar, usaha besar, bisnis yang besar, segala sesuatu. Tetapi jika itu tidak dimulai dengan menempatkan sentralitas Tuhan, nilai Tuhan sebagai yang utama, maka cepat atau lambat segalanya akan berakhir dan hancur. Panggilan untuk mengutamakan, membangun kembali rumah Tuhan adalah panggilan untuk memulihkan kembali kehidupan dan relasi umat bersama Tuhan, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, memulihkan kembali spiritualitas sehari-hari dengan menempatkan Tuhan sebagai yang sentral, yang utama, dan yang pokok dalam hidup umat Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dihasilkan oleh umat lewat karya, kerja, usahanya, semuanya menjadi hampa. Tetapi kita punya kesaksian, sekecil apapun hidup kita, dengan jerih lelah yang mungkin harus mencucurkan peluh dan air mata, namun bersama dengan Tuhan ada jaminan, ada kekuatan, dan ada janji yang pasti. Kita tidak pernah akan dibiarkan menjadi susah. Hari ini, mengakhiri hari ini, kitab Hagai memanggil kita untuk merenungkan, di manakah nilai utama kita dalam hidup ini. Panggilan untuk membangun kembali rumah Tuhan lebih dahulu dari rumah sendiri-sendiri
memanggil kita juga untuk merenungkan di mana nilai Tuhan dalam hidup kita. Apakah Ia yang menjadi prioritas, sumber dan pokok, ataukah Dia sekedar menjadi pengganti, atau katakanlah jimat di waktu kepepet, bukan sebagai yang utama dan yang terutama. Panggilan Hagai lewat firman Tuhan ini nampaknya digemakan kembali ketika Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu pasti, kalau Tuhan kita tempatkan sebagai nilai yang utama dalam hidup ini, kalau relasi dengan Tuhan dipulihkan, maka kehidupan selanjutnya, relasi sosial kita, relasi dengan sesama, dengan suami istri, dengan orang tua anak, dengan semua akan juga mengalami pemulihan. Perhatikanlah keadaanmu. Mengapa kamu mengabaikan prioritas Tuhan, nilai yang utama dalam hidup ini, dibandingkan dengan keinginan, hasrat, atau dalam bahasa kitab Hagai, membangun rumahnya sendiri? Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau setia memelihara umat-Mu, sekalipun lewat cobaan, lewat tantangan, dan lewat perjuangan yang berat. Terima kasih kalau Engkau sudah menghantar kami melewati satu hari ini. Terima kasih kalau Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu dan lewat Nabi Hagai, untuk mengutamakan Dikau sendiri sebagai nilai yang utama dalam hidup kami, dan mengutamakan relasi kami dengan Tuhan, agar relasi kami dengan seluruh aspek kehidupan ini boleh diberkati. Pulihkan kami dan baharui kami, lalu izinkan kami memasuki malam ini dalam damai dan sejahtera. Lindungi bangsa kami, negeri kami, lindungi daerah kami masing-masing, lalu lindungi keluarga-keluarga kami. Biarlah kami memasuki malam ini dalam perlindungan Tuhan, sambil tertunduk dan mengaku segala kekurangan, kegagalan, kesalahan, bahkan dosa yang kami perbuat di sepanjang hari ini, supaya kami boleh segera tidur di bawah rahmat dan anugerah-Mu, agar tubuh kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan kembali. Inilah doa dan syukur kami persembahkan kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Terpujilah Engkau, Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.